Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusupriyati, guru pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini akan membeberkan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu materi pembelajaran eksposisi. Nah, mulai dari pengertian. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah dan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi ini memang untuk menjelaskan informasi agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Kemudian, bagian kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu memakai bahasa baku, berisi informasi untuk pengetahuan, disertai data yang akurat. Teks eksposisi adalah satu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya tulisan yang singkat, padat, dan akurat. Kemudian bagian selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat tesis penulis disebut juga bagian pembuka. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini yaitu bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dengan memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau pendapat, yaitu reiteration. Bagian ini berisi pendapat ulang dari pendapat penulis. Langkah selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan tentang informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. 3, biasanya menjawab pertanyaan 5W+1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian, berusaha menjelaskan tentang sesuatu, lalu bersifat informatif, singkat, padat, dan akurat. Kemudian, berusaha menjelaskan sesuatu. Informasi disampaikan secara lugas dengan memakai bahasa yang baku, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan tulis pada pembaca. Fakta digunakan sebagai kontribusi dan kontroversi. Pada posisi umumnya menjawab tentang sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan eksposisi. Menggunakan pronomina, yaitu sebuah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Memakai konjungsi. Konjungsi dapat dipakai dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Kemudian memakai kata leksika tertentu, kata yang mengacu pada kamus. Adalah kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat yang berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan juga maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya adalah gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Lalu kemudian jenis teks eksposisi. Ada beberapa jenis eksposisi. Yang pertama, eksposisi ilustrasi. Yang kedua, eksposisi berita. Kemudian teks eksposisi perbandingan, yaitu kemudian teks eksposisi proses, teks eksposisi definisi, teks eksposisi pertentangan, dan teks eksposisi analisis. Kemudian unsur kebahasan teks eksposisi yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasi menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Kemudian ada persona, kata ganti orang, yaitu pertama atau tunggal. Contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, dan sebagainya. Kemudian ada juga contoh jamak seperti kami, kalian, mereka, dan para semua. Kemudian ada pronomina non persona, yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti ini, itu, di sana, dan sebagainya. Yang terakhir ada nomina. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata ataupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuknya, bentuk dan makanannya ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Kemudian nomina turunan yaitu kata yang mengalami atau penambahan afiksasi. Contohnya perbuatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga kata verba, itu kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang membuat
bukan sifat. Dalam kalimat yang berfungsi sebagai predikat, verba dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar, yaitu yang belum mengalami proses morfologis, contohnya mandi, pergi, tiba, dan sebagainya. Kemudian ada terakhir atau adjektiva atau kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk menggunakan kata sifat untuk keadaan orang, benda atau binatang, contohnya cantik, gagah, indah, dan sebagainya. Mungkin sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.